apa ya Kak? Hari Minggu. Wah, kalau hari Minggu berarti kita ngapain nih Kak? Biasanya nih ya Kak, hari Minggu kita ada ibadah. Berarti kali ini kita mau ibadah Sekolah Minggu. Dan ibadah kali ini kita dilayani oleh komplek Angkasa Puri. Di sini ada aku, Kakak Amel, Aku Kakak Gaista. dan pemusik kita ada Kakak Moses. Dan sebelum ibadah kita dimulai nih Kak, kita mau bersatu doa dulu nih Kak. Adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami Tuhan. Dari tadi malam kami tidur Tuhan hingga kami bangun di pagi hari yang cerah ini Tuhan Yesus. Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin Tuhan ibadah sekolah minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik, perkenalkan aku Kak Tasya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai nih membaca firman Tuhan. Ayo kita siapin Alkitab kita, terus siapin juga tempat yang nyaman. Kita duduk yang rapi, kita duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu, yang pastinya kita harus berdoa. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami dapat sekolah minggu kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi
pengingat kami setiap hari-harinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai membaca Alkitab kita. Yuk kita siapin, kita ambil Alkitab kita. Kita mau buka dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-20 sampai ke-36. Sama nih seperti aku udah tulis di atas ini. Oke teman-teman, yuk kita baca bareng-bareng. Perikopnya itu tentang Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pula pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kulakukan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakan namanya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbincang dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu harus mana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus bersembunyi dari antara mereka. Amin. Oke adik-adik, nah sebelum itu aku mau tanya nih, adik-adik siapa yang suka makan nasi? Ayo tunjuk tangan siapa yang suka makan nasi.
Oke, tapi adik-adik tahu nggak nih, nasi itu berasal dari mana ya? Nasi itu ternyata dari tumbuhan padi namanya. Nah, padi ini tumbuh di sawah. Pasti adik-adik tahu kan ya? Nah, kemudian nih, padi ini nih akan bertumbuh. Dia akan menghasilkan yang namanya beras. Nah, beras ini akan dimasak oleh mama kita nih di rumah. Untuk apa? Untuk menjadi nasi. Nah, nasi ini akan diberikan pada adik-adik biar adik-adik bisa makan dengan kenyang. Nah, adik-adik, dari firman yang tadi kita baca itu, ternyata Tuhan Yesus itu mau memberitahukan sesuatu yang penting, kata Tuhan Yesus. Tapi apa ya? Ada yang tahu? Tadi pasti udah baca loh. Ya, jadi katanya Tuhan Yesus itu dia mau pergi jauh. Dia katanya tidak akan bertemu lagi dengan murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi sekarang. Tapi Tuhan Yesus itu pergi kemana ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, kita tonton dulu yuk video yang satu ini. Bermula dari biji yang kecil, kemudian membusuk dan membuat akar. Biji yang kecil tadi sudah mulai tumbuh hingga membentuk batang dan juga daun yang indah. Hal ini sama seperti Yesus. Seperti yang telah Alkitab katakan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, biji gandum tetap satu biji saja. Tetapi jika biji gandum mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bibit ini akan berguna bagi semua orang. Hal ini sama seperti yang Yesus lakukan. Dia rela untuk mati, untuk menjadi tunas yang baik. Dia akan menjadi akarnya, lalu kita akan berbuah di dalam Dia. Adik-adik, maksud dari perkataan Yesus yang tadi itu apa ya? Nah, jadi ternyata Yesus itu hendak mengatakan nih bahwa Tuhan Yesus akan berkorban bagi manusia, bagi adik-adik, bagi aku, bagi mama papa, bagi semua orang yang ada di dunia yang percaya kepada Dia. Nah, Tuhan Yesus ini mengalami penderitaan dan kematian. Tapi semua itu akan membawa kehidupan. Kehidupan bagi manusia yang berdosa, supaya kita semua ini yang hidup di dunia dan yang percaya kepada Dia akan selamat. Jadi Yesus itu mati
agar kita hidup. Justru dalam kematiannya kita akan mengenal kasih-Nya yang besar loh adik-adik. Itulah saatnya Dia dimuliakan. Nah, adik-adik, kita perlu banget nih untuk mensyukuri pengorbanan yang udah Tuhan kasih ke kita. Namun, kita sudah merasakan nih kasih Tuhan. Harus juga nih kita nunjukin kehidupan yang baik. Gimana sih ya kehidupan yang baik? Jadi, kita juga udah mendapat nih kasih dari Tuhan, kita juga harus memberikannya kepada orang lain. Kasih yang udah kita terima dari Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik juga perlu ingat, kalau misalkan ada teman kita nih yang kesusahan, aduh temanku kesusahan nih. Nah, kita juga apa? Kita juga harus membantu teman-teman kita. Misalkan kita lihat nih bahwa teman kita kelaparan nih, kayaknya dia belum makan, tapi kita punya makanan. Kita punya makanan yang banyak. Nah, kenapa kita tidak sharing kepada teman kita? Jadi, kita sama-sama kenyang. Oke adik-adik. Nah, firman Tuhan untuk hari ini mengajarkan kita bahwa kita juga perlu untuk mengasihi teman-teman kita, mama papa kita, eyang kita, kakak kita, ataupun adik kita. Oke adik-adik, kita mau tutup firman hari ini di dalam doa. Ayo adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk selalu mengingatkan kami tentang kasih yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, untuk kasih-Mu itu tidak hanya berhenti di tempat kami saja, tetapi ya Tuhan, biarlah kasih-Mu itu dapat kami berikan kepada orang lain juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu untuk mengasihi orang lain juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa ya, Kak? Oleh Kakak Tasya. Nah, adik-adik, semoga firman yang Kakak Tasya berikan bisa adik-adik ingat dan adik-adik terapkan ke kehidupan adik sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau angkat satu pujian, Ku Menang, Ku Menang.